40 tahun silam, sebongkah meteorit menabrak bumi. Sejak itu, sebagian benua tenggelam. Semenanjung Korea berubah menjadi gurun. Dari semua populasi, hanya 1% yang selamat. Akibat tabrakan itu, udara bumi menjadi tercemar. Seorang ilmuwan membuat benda yang disebut air core untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Sumber daya manusia menjadi langka. Dengan kode QR, para penyintas dikategorikan sebagai penyintas umum, khusus, dan inti. Namun penyintas yang tidak terpilih disebut sebagai pengungsi dan hidup sengsara. Akibat kekurangan oksigen dan kelaparan, sebagian pengungsi menjadi pemburu dan perampok. Di masa itu, kurir beralih fungsi sebagai pendistribusi oksigen dan kebutuhan pokok agar para penyintas bertahan hidup. Mereka harus tiba tepat waktu, melewati gurun pasir yang dipenuhi polusi, serta menghindar dari serangan pemburu. Mereka juga harus terlatih dan siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan truk logistik dari para pemburu. Namun banyak orang-orang yang bercita-cita menjadi kurir karena satu-satunya harapan bagi para pengungsi tanpa kode QR adalah menjadi kurir. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang saat itu hendak bertarung melawan beberapa lawannya. Tapi dengan mudahnya, pria ini berhasil membantai mereka semua. Lalu scene berpindah ke distrik umum. Saat itu seorang kurir sedang mengantar oksigen ke tempat tersebut. Untuk mendapatkan oksigen, para penyintas harus membelinya dengan harga yang tidak murah. Akan ada hukuman bagi para penyintas yang ketahuan menyelundupkan pengungsi ke distrik, di mana hukumannya mereka bisa ditahan oleh pihak kepolisian. Tapi ada satu keluarga di distrik umum yang berhasil menyusupkan seseorang selama berbulan-bulan tanpa ketahuan. Nama mereka sedikit mirip. Ini adalah Jung Seol Ah dan ini adalah Jong Seol Ah, atau kita sebut saja sebagai Mayor Jung. Dan pengungsi di rumah itu bernama Yun Sawol, pemuda yang bercita-cita menjadi kurir untuk bisa mendapatkan kode QR. Namun dia ketahuan keluar dari rumah tanpa izin Mayor Jung, sehingga ia dihukum tidak boleh keluar rumah selama 15 hari. Setiap malam, udara akan dimurnikan untuk meminimalisir polusi yang semakin berbahaya. Keadaan sangat berbeda terjadi di distrik inti yang merupakan tempat tinggal para penguasa. Perjalanan ke sana harus melewati beberapa distrik, seperti distrik pengungsi yang merupakan tempat tinggal para pemburu, dan distrik khusus yang berada satu level di bawah distrik inti. Keadaan berbeda terlihat ketika memasuki distrik inti. Di sana tidak terlihat gurun pasir sama sekali, melainkan gedung-gedung pemerintahan. Dan ini merupakan gedung milik grup Chonmyong, di mana saat itu presiden berkunjung ke gedung itu. Dan ini adalah Jae-jin. Saat ini presiden berencana untuk melakukan relokasi bagi warga distrik khusus, karena populasi di sana bertambah padat. By the way, Jae-jin lah yang membuat tempat ini yang sudah berdiri selama 40 tahun. Dia juga merupakan pencipta air core yang berfungsi untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Sekarang dia juga sedang membangun tempat relokasi baru untuk warga distrik khusus yang bernama Distrik A. Dia punya seorang putra yang sekarang menjabat sebagai direktur utama grup Chonmyong. Sebelum hukumannya dimulai, ia datang ke rumah kakeknya dan mengajak beberapa temannya untuk mencuri persediaan. Kebetulan, truk yang mereka incar dikemudikan oleh seorang kurir legenda yang dikenal sebagai 58. Tapi aksi pencurian mereka berhasil diketahui dan 58 melempar teman-teman Sawol ke tengah gurun pasir. Sementara Sawol berhasil masuk, tapi ketika melihat bahwa ia berhadapan dengan kurir legenda, Sawol pun mengenalkan diri dan mengajaknya bertarung. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi badai pasir yang sangat dahsyat. Setelah melewati badai pasir, 58 ternyata sudah sampai ke tujuan, yaitu distrik A. Di sisi lain di distrik A, terlihat Mayor Jung yang saat itu bertugas di pintu masuk. Di dalam distrik, mereka menemukan truk milik 58 yang terparkir. Mayor Jung pun memperingatkan bahwa area distrik A merupakan area terlarang untuk dimasuki kurir. Setelah mengecek identitasnya, 58 dipersilahkan pergi. Lalu ia pergi ke area distrik pengungsi.
di mana sebagian besar penghuni di sana merupakan para pekerja kasar dan kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Saat itu 58 bahkan menemukan seorang anak kecil yang pingsan akibat kehabisan oksigen. Ketika tersadar, dia menjelaskan bahwa ayahnya pergi untuk membeli oksigen. Dia memegang buku tentang kiat-kiat menjadi kurir, di mana ia ingin sekali menjadi kurir seperti idolanya, yaitu 58, yang terkenal sering menolong para pengungsi dan membagikan oksigen serta pangan secara gratis. Bahkan 58 dijadikan harapan bagi para pengungsi. Dia juga memiliki beberapa anggota dengan keahlian yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, yaitu menolong para pengungsi. Sementara hukuman Saul dimulai hari itu. Kali itu Sul-A mendapat kiriman paket oksigen, di mana kurir yang mengirimnya adalah kurir favoritnya. Saat 58 baru saja pergi, tiba-tiba ada beberapa pria yang menerobos masuk. Melihat hal itu, Saul berusaha keluar dan melawan mereka, hingga ia berhasil mengalahkan mereka. Tapi ternyata Sul-A sempat terkena beberapa peluru. Sama halnya seperti Saul yang tertembak di belakang kepalanya. 58 yang belum jauh lantas kembali dan mendapati bahwa keluarga itu telah terbantai. Dia pun langsung membawa mereka, tapi hanya Saul yang selamat, sedangkan Sul-A tak terselamatkan. Mayor Jung yang melihat adik perempuannya mati terbunuh meminta anggotanya menyelidiki motif pembunuhan yang terjadi, di mana salah satu anggotanya menduga kalau ini merupakan penculikan di distrik umum. Sebelum sadar, Saul sempat bermimpi saat ia pertama kali diselamatkan oleh keluarga Jung. Ia pun sangat kaget mendapat kabar tentang kematian Sul-A. Sama halnya dengan 58 yang heran karena melihat Saul masih hidup padahal sudah tertembak di bagian kepala, di mana ternyata peluru itu mengenai tengkorak kepalanya dan terlihat peluru itu seperti hancur. Beberapa waktu kemudian, Mayor Jung memanggil 58 ke distrik khusus guna diinterogasi, mengingat dia satu-satunya saksi mata saat penculikan terjadi. Sebelumnya di distrik umum pernah terjadi kasus penculikan yang sama. Bahkan cara penculikannya juga sama, yaitu dengan merusak kamera pengawas di TKP dan juga mengambil kartu memori yang terpasang di rumah. Tapi perbedaannya, kasus kali ini disertai dengan pembunuhan. Kemudian 58 pun menceritakan bahwa sebelumnya ia mendengar suara tembakan. Tapi saat ia ke TKP, kejadiannya sudah selesai. Uniknya, tidak ada satupun mayat pelaku di TKP, yang artinya ada orang lain yang membereskan mayat mereka. Jadi Mayor Jung menduga bahwa 58 terlibat dalam pembunuhan. Apalagi ia langsung pergi sebelum tentara datang. Tapi 58 menjelaskan kalau ia harus segera mengantar paket, mengingat dia adalah kurir yang membawa persediaan oksigen, jadi tidak boleh terlambat dalam pengantaran. Lalu kita kembali ke 9 tahun lalu, tepatnya di distrik pengungsi, di mana saat itu Mayor Jung dan tentara lain ditugaskan untuk membunuh para pengungsi. Sebenarnya Mayor Jung tidak tega melakukan misi tersebut. Lalu ia melihat seorang yang selamat dan diam-diam membawa pria tersebut. Ya, orang itu adalah Saul. Saat ini Mayor Jung bertanya mengenai penculikan yang terjadi. Namun Saul berkata bahwa dia tidak ingat dengan jelas. Kemudian Mayor Jung meminta Saul untuk kembali bersama teman-temannya dan berjuang agar bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi seorang kurir. Tak lupa Saul berterima kasih karena Mayor Jung telah menyelamatkannya dan merawatnya selama ini. Namun tetap saja, Saul merasa kalau kematian Sul-A adalah kesalahannya yang gagal melindunginya. Sehingga dia berniat menghukum dirinya sendiri dengan cara menantang para pemburu untuk mengeroyokinya. Bahkan ia meminta teman-teman yang kebetulan ada di sana untuk tidak ikut campur. Untuk pembangunan distrik A, mereka melibatkan beberapa tenaga kerja dari para pengungsi. Mereka diiming-imingi akan diberikan oksigen dan makanan selama 1 tahun. Setelah kejadian itu, Saul pingsan selama 2 hari. Sebelumnya teman-temannya harus berkelahi dengan para pemburu untuk menyelamatkan Saul. Di tempat berbeda, kita diperkenalkan dengan kurir 57. Sebelumnya 57 ditugaskan untuk menjadi kunci utama distrik umum. Tapi selama di sana ia sering mendengar tentang eksperimen yang melibatkan manusia.
sehingga membuat ia tidak tahan dan ingin mengundurkan diri menjadi juru kunci. Tapi Jejin ingin menugaskannya untuk yang terakhir kali untuk menjadi kunci distrik umum. Jika ia mau melakukannya, maka dia akan diberi tempat tinggal di distrik inti selamanya, bahkan seluruh kehidupannya akan ditanggung. Sedangkan di distrik pengungsi, 58 mendapat informasi bahwa belakangan ini banyak anak-anak pengungsi yang hilang secara tidak wajar. Sebelum menghilang, diketahui kalau mereka pergi ke distrik pengungsi Gangnam. Hingga di malam itu, 58 dan beberapa rekannya menyusup ke lokasi. Dan setelah berhasil mengalahkan para penjaga, mereka melihat banyak anak-anak yang menjadi bahan eksperimen. Suatu pagi, 58 sengaja datang menemui kakek. Dia membawakan sesuatu yang katanya berasal dari distrik A. Dia juga menunjukkan peluru yang sebelumnya menembus kepala Sawol. Peluru itu terlihat rusak, namun Sawol baik-baik saja. Dari sana 58 menyimpulkan bahwa Sawol kebal akan peluru. 58 juga menduga bahwa Sawol adalah seorang mutan. Namun kakek baru tahu hal itu. Dulu, memang ayah Sawol bekerja di tambang oksianium dan tinggal di area radioaktif. Awalnya 58 ingin membawa Sawol bersamanya, namun kakek menjelaskan bahwa keadaannya saat ini sangat buruk. Jadi untuk sementara Sawol akan tetap tinggal bersama kakek. Mayor Jung serta rekannya terus mencari pelaku pembunuhan yang terjadi pada Seoul A. Mereka juga mendapat informasi tentang penculikan yang sering terjadi di distrik umum. Mereka pun mulai mencari tahu orang-orang yang mungkin terlibat, termasuk kurir yang harusnya ditugaskan untuk mengantar oksigen ke rumah Seoul A, yaitu 57. Lalu Shin beralih ke pangkalan logistik, di mana saat 58 baru memarkirkan truknya, ia melihat truk 57 yang terbuka. Dan di dalamnya ia melihat 57 yang sedang gantung diri. Di sana 58 menginterogasinya dan mengetahui bahwa penculikan yang terjadi di distrik umum adalah ulah 57. 58 juga bertanya mengenai pria bertato yang kemarin menyerang Seoul A, tapi belum sempat menjelaskan. Tiba-tiba dia dibunuh dengan kendali jarak jauh. Sepertinya anggota Chon Myung dipasang alat itu untuk mencegah mereka membocorkan informasi. Chip itu juga ditanam di tubuh Oh Ji-won. By the way, Ji-won merupakan kakak dari 57 dan hampir saja ia menyusul adiknya tersebut. Seperti biasa, para kurir setiap hari akan melakukan latihan fisik dan bela diri. Seperti kali itu, terlihat kurir 41 yang berhasil mengalahkan lawannya dengan teknik bela diri yang ia punya. Di distrik pengungsi, saat itu disebar selebaran tentang seleksi untuk menjadi kurir. Setelah mendapat selebaran itu, tiba-tiba saja Sawol menghadang truk 58. Bukannya melambat, 58 malah memacu mobilnya lebih cepat. Kita kembali sebentar ke pembantaian distrik pengungsi 9 tahun silam. Saat itu, terlihat 58 dan beberapa warga yang berusaha melawan para tentara. Namun satu persatu teman-temannya harus tewas dan menyisakan ia sendiri. Hingga setelah perlawanannya, ia pun harus tertembak. Setelahnya para tentara mengumpulkan mayat mereka untuk dibakar. Tapi siapa sangka, 58 ternyata kebal dari peluru dan malah mereka semua yang tewas. Lalu kembali lagi ke masa sekarang, saat Sawol hampir merenggang nyawa. Kemudian 58 turun dan menghampirinya. Di sana Sawol menunjukkan selebaran tentang seleksi kurir dan ia ingin 58 mengajarinya agar bisa menang dalam seleksi. Tapi 58 ingin Sawol membuktikan dirinya dengan usahanya sendiri, bukan dengan bantuannya. Di sisi lain, Mayor Jung mendapat informasi kalau 58 mengumpulkan pasukannya di satu tempat. Di sana mereka membahas tentang tujuan penculikan. Dan diduga orang-orang yang diculik akan dijadikan sebagai objek eksperimen. Diketahui juga bahwa para penculik hanya mengincar anak tambang karena menduga bahwa mereka adalah mutan. Seperti Sawol yang ternyata memiliki tulang yang terbuat dari logam serta pemulihannya yang lebih cepat dari manusia pada umumnya. Saat diskusi berlangsung, 58 menyadari ada yang menguping pembicaraan mereka yang ternyata Mayor Jung dan pasukannya sudah tiba di lokasi. Karena tidak menemukan kecurigaan, Mayor Jung mengajak 58 melanjutkan obrolan mereka kemarin. Setelah menyelidiki,
Mayor Jung menemukan bahwa penculikan hanya terjadi ketika 57 sedang cuti. Jadi ia menduga kalau 57 adalah juru kunci di distrik umum. Dia juga tewas saat pencarian pelaku dan alasan kematiannya sangat tidak logis, yaitu kelelahan bekerja. Kemudian 58 pun menjelaskan bahwa 57 mati dibunuh dan ia adalah saksi mata yang melihat 57 dibunuh dengan kendali jarak jauh. 58 juga menemukan ada tato di belakang leher pelaku penculikan. Dan penculikan tidak hanya terjadi di distrik umum, bahkan para remaja di distrik pengungsi juga ikut diculik. Hari itu adalah hari seleksi untuk Sawol. Dia lantas datang ke lokasi dan memberanikan diri melewati pintu yang disebut sebagai pintu neraka. Di dalamnya ia melihat kurir 58 dan 41. Dan kali itu yang akan menjadi lawan tesnya adalah kurir 58. Tapi Sawol bahkan tidak bisa menyentuhnya sama sekali dan 58 dapat dengan mudah menjatuhkannya. Tapi sebenarnya untuk menjadi kurir Sawol harus mendaftar dulu dan mengikuti alur seleksinya. Di sana para pendaftar lain sudah berkumpul dan hanya ada satu pemenang yang akan terpilih menjadi kurir. Bukan hanya Sawol, ternyata ketiga temannya juga ikut seleksi. Tapi mereka bertiga gagal dalam tes fisik. Pelamar juga dikelompokkan sesuai distrik masing-masing. Yang kali itu ada yang berasal dari distrik pengungsi dan distrik umum. Bagi warga distrik umum akan mudah untuk melakukan registrasi. Sementara warga pengungsi yang tidak terdaftar identitasnya akan diberi identitas yang baru. Seperti Sawol yang sekarang dikenal sebagai 034. Untuk meningkatkan kemampuannya, 58 dan anggotanya memberi Sawol sedikit pelatihan. Dan putaran pertama seleksi kurir pun dimulai, di mana satu orang pemenang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oksigen tiap ruangan akan diblokir saat pertandingan dimulai, di mana permainan kali itu yaitu mereka harus bertarung satu sama lain hingga oksigen di ruangan itu habis dan menyisakan satu pemenang di antara mereka. Untungnya karena sebelumnya ia dilatih oleh 58, kemampuan fisiknya jadi sedikit meningkat dan ia bisa mengimbangi lawan-lawannya sebelum tenaganya habis. Hingga saat oksigen tersisa 1%, Sawol mulai mengalami halusinasi dan ia juga diserang satu pesaingnya. Dan ia berhasil menjadi satu-satunya orang yang masih berdiri saat oksigen sudah terisi kembali. Juga ada beberapa pesaingnya dari grup lain yang akan menemaninya di putaran kedua, di mana jumlah mereka ada 8 orang dan Sawol merupakan satu-satunya perwakilan dari distrik pengungsi. Di malam harinya, 58 menembak supir mobil yang berjalan beriringan dengan bus di belakangnya, di mana para pekerja itu akan dibawa ke tambang oksianium untuk dibunuh. Untuk membuat seolah-olah tidak terlihat persekongkolan antara mereka, 58 sengaja menembak informannya. Kejadian itu langsung diketahui oleh Yusok. Lalu ia memanggil Mayor Jung, di mana ia ingin meminta data penduduk tiap distrik. Juga ia meminta bantuan Mayor untuk merelokasi penduduk. Setelah lulus tahap pertama, 58 kembali melatih Sawol, yang kali itu dia melatihnya dalam mengemudi. Dan misi dalam putaran kedua adalah mengantar paket hingga garis finish dengan aman. Di jalanan, pemburu sudah siap menunggu mereka. Mereka diperbolehkan menggunakan senjata untuk melawan pemburu, yang artinya mereka juga diperbolehkan membunuh para pemburu itu. Dua peserta yang berhasil mengantar paket ke tujuan akan maju ke putaran selanjutnya. Mereka juga memanggil kurir lain dan juga Yusok untuk menyaksikan pertandingan. Para pelamar akan berlomba sampai ke garis finish sembari dihantui para pemburu. Satu persatu peserta pun mulai gugur. Mereka juga menambah ketegangan dengan meruntuhkan gedung yang dilewati peserta. Melihat jalan yang dilalui sangat berbahaya, Sawol mengambil jalur lain. Dengan keahliannya, Sawol berhasil menghindar dari kejaran pemburu. Hingga tiba-tiba, karena mobilnya terbalik, ia pun terpaksa keluar dari mobil dan berhadapan dengan para pemburu. Dia melihat mobil peserta lain yang terjebak. Sawol pun membantunya dengan imbalan diperbolehkan menumpang. Tapi para pemburu belum berhenti mengejar mereka. Dan sayangnya, Hyunsu berhasil ditarik keluar dari mobil. Saat itu Sawol dihadapkan dengan pilihan sulit, di mana satu peserta sudah sampai di garis finish.
Dan ia harus dihadapkan dengan pilihan antara menyelamatkan Hyunsu atau menyusul langsung ke garis finish. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali dan membantu Hyunsu. Singkat cerita, Sawol berhasil menyelamatkannya dan mengendarai mobil itu ke garis finish. Mereka juga membawa paket itu dengan aman, tapi hanya Hyunsu yang lolos ke babak selanjutnya. Sementara Sawol didiskualifikasi karena kehilangan mobil dan kotak paketnya rusak. Setelah menentukan pemenangnya, tiba-tiba saja Hyunsu mengundurkan diri dengan alasan cedera tangan. Karena hal itu, Yusok setuju untuk memasukkan Sawol dalam babak final. Sawol yang mendapat kabar itu memberitahu kakek dan teman-temannya, dan mereka juga ikut bahagia mendengarnya. Kemudian Mayor Jung menemui Yusok dan memberikan data-data yang ia minta, seperti jenis kelamin, usia, dan konsumsi oksigen. Namun Yusok bukan meminta data basic seperti itu, melainkan yang jauh lebih pribadi, seperti kecerdasan, kekuatan, catatan kriminal, bahkan DNA. Di mana Yusok ingin menggunakan data-data itu untuk menyeleksi orang yang akan direlokasi. Di malam harinya, Mayor Jung dan anggotanya mengawasi seorang pria yang diduga sebagai penculik, di mana ciri-cirinya memiliki tato di belakang lehernya. Mayor Jung pun mengikuti orang itu, namun sepertinya ia sadar telah diikuti, sehingga kejar-kejaran di antara mereka pun dimulai. Hingga mereka berhasil menangkapnya, namun saat ia terpojok. Lalu sampailah kita di putaran final yang hanya mempertemukan dua peserta. Di sana Sawol juga sempat bertemu Mayor Jung yang tidak menyangka Sawol bisa lolos sejauh ini. Tapi ia sangat bangga dan mendukung Sawol sepenuhnya. Seorang pria juga menjelaskan tentang babak itu, di mana Sawol akan tinggal di asrama dan tidak boleh keluar kamar tanpa didampingi mentor, di mana mentornya adalah 41. 그래. 내 이름은 멘토다. Dan inilah pertarungan antara Ju Gyeongnam dan pengungsi 034. Banyak yang lebih tertarik dengan si pengungsi karena aksinya yang rela menyelamatkan peserta lain di babak kedua. Ini juga merupakan rencana Yusok dengan sengaja meloloskan Sawol. Saat di asrama, Sawol merasakan keadaan yang sangat berbeda dibanding di tempat tinggalnya. Di sana ia diberi makanan mewah dan tempat tinggal yang bagus. Itulah fasilitas yang ditawarkan di distrik khusus. Sementara itu, Yu Jae-jin yang merupakan ayahnya Yusok sudah mengetahui rencana Yusok yang meminta data-data pribadi penduduk, di mana tujuan Yusok adalah untuk menyeleksi orang-orang yang akan direlokasi. Dia akan membuang orang-orang yang lemah termasuk para pengungsi. Sementara pendapat ayahnya berbeda, dia ingin membawa semua orang termasuk para pengungsi. Begitulah perbedaan pendapat mereka yang juga memicu perpecahan di grup Chonmyong. Perbedaan pendapat itu juga yang membuat Yusok mengambil keputusannya sendiri dengan menculik para remaja dan menjadikan mereka sebagai objek eksperimen. Hari itu, beberapa truk siaran berdatangan ke distrik pengungsi yang tujuannya adalah untuk menayangkan siaran langsung pertandingan final antara Sawol dan Gyeongnam. Ini juga pertama kalinya pertandingan final disiarkan sampai ke distrik pengungsi, karena di masa 58 dan rekan-rekannya belum pernah dilakukan hal yang sama. Bukan hanya tontonan gratis, mereka juga memberikan makanan dan oksigen gratis bagi para penonton. Sementara Sawol dan mentornya berjalan melalui erod untuk tiba di lokasi, di mana benda raksasa itu yang menyuplai oksigen di distrik inti. Pertandingan final itu juga disaksikan langsung oleh Ibu Presiden. Ketika 58 dalam perjalanan, dia melihat dua mobil tanpa plat yang mencurigakan. Dia lantas menghentikan mobil itu dan mulai menghajar mereka satu persatu. Saat itu ia melihat orang yang tadi ada di mobil memiliki tato di belakang lehernya. 58 juga mengambil chip yang tertanam di bawah tatonya. Dan babak final pun dimulai, mempertemukan antara Gyeongnam yang merupakan mantan tentara melawan pengungsi 034. Peraturan pertandingan ini sangat sederhana, yaitu mereka harus bertarung sampai ada yang menyerah atau mati. Tiap ronde akan berlangsung selama 5 menit, tapi tidak ada batasan ronde. Dan ronde 1 pun berakhir. Di babak itu Gyeongnam terlihat sangat mendominasi. Setelah mendapat penculik bertato, 58 mulai menggeledah identitasnya, dan ia menemukan bahwa orang ini sedang dalam misi menuju distrik pengungsi.
Siaran langsung di distrik itu juga ternyata adalah misi yang direncanakan oleh Yusok yang tujuannya untuk memancing semua warga pengungsi ke satu tempat. Pertandingan final kini memasuki ronde 2. Di ronde itu, Sawol mulai bisa melawan balik. Setelah tahu hal itu, 58 memerintahkan semua kurir untuk meluncur ke distrik pengungsi. Ronde ketiga pun dimulai. Di ronde ini, Sawol mulai unggul dan untuk pertama kali berhasil menjatuhkan Gyeongnam. Bahkan pukulan Sawol membuatnya memenangkan partai final. Namun saat ia membuka perban di kepalanya, beberapa orang sempat melihat bahwa yang ada di balik kulitnya adalah besi. Sementara rencana Yusok sukses, yaitu meledakkan para pengungsi. 58 yang terlambat hanya menemukan sisa-sisa tubuh warga yang sudah meledak. Mayor Jung yang mendapat kabar itu langsung datang ke lokasi. Sebelumnya saat pertandingan final, ia sempat mendengar percakapan Yusok dan ajudannya yang berkata bahwa rencana berjalan lancar. Mayor Jung pun langsung menduga bahwa inilah rencana yang mereka maksud. Di tempat lain, 58 bersama rekannya kembali menginterogasi pria bertato tadi dan bertanya apa rencana mereka selanjutnya. Tapi pria itu tetap saja bungkam walau sudah dipukul berkali-kali. Setelah menjadi pemenang, Sawol melihat lukanya dan di sana ia baru tahu kalau dirinya bukan manusia biasa. Sebagai kurir baru, Sawol juga mendapat identitas baru dan sekarang ia dikenal sebagai 57. Malam itu, 58 mengumpulkan anggotanya untuk membuat rencana, di mana ia berniat membunuh otak dari pembantaian tersebut, yaitu Yusok. Sementara Yusok mulai menyelidiki tentang Sawol, di mana baru kali ini mereka melihat mutan sesehat dia. Tidak semua penduduk distrik yang menjadi korban pembantaian itu, sebagian kecil dari mereka selamat, terutama bagi mereka yang tidak menonton siaran langsung, seperti kakek dan ketiga cucunya yang menontonnya dari rumah mereka. Saat itu 58 memanggil Mayor Jung untuk melihat bekas luka di dahi pria itu. Mayor Jung menjelaskan bahwa itu disebut amigdala, di mana otak pria ini pernah dioperasi untuk menghilangkan emosinya sampai ia terbunuh. Mungkin itu sebabnya mereka tidak pernah membocorkan informasi. 58 juga memberitahu rencananya untuk membunuh Yusok. Ia juga ingin Mayor Jung mencari tahu apa rencana Yusok selanjutnya melalui file yang ada di ponsel pria bertato. Sawol juga diberi rumah di area distrik umum, begitupun dengan perlengkapannya dalam bertugas. Di pagi harinya, Mayor Jung sengaja mampir ke rumahnya. By the way, Mayor Jung juga sudah tahu kalau Sawol adalah seorang mutan, sama seperti kebanyakan orang. Mayor Jung kemudian berpesan agar lebih berhati-hati, karena mulai sekarang pasti hidup Sawol akan terancam. Hari itu adalah hari pertama ia bekerja. Sama seperti kurir lain, pada hari itu dia sudah diberi tugas untuk mengantar paket. Sementara ajudan Yusok memberitahu bahwa sel darah Yusok sudah diambil dan sekarang sedang diuji coba pada pasien dengan kondisi seperti Yusok. Kemudian ia dipanggil oleh ayahnya yang mencurigai bahwa insiden yang terjadi pada ratusan pengungsi tempo hari adalah ulah Yusok. Akibat insiden itu, Jejin berencana untuk berbicara dengan presiden agar relokasi dipercepat untuk mengamankan para pengungsi dari ancaman serupa. Dalam perjalanannya mengantar paket, orang-orang sudah mengenalnya berkat siaran langsung itu. Juga berkat siaran langsung itu, orang-orang juga sudah tahu bahwa dia seorang mutan. Setelah pekerjaan selesai, Sawol sengaja datang ke base camp untuk menemui 58. Di sana Sawol melihat si pria bertato dan juga ruangan rahasia milik 58. Dia juga memberitahu tentang pembantaian para pengungsi saat pertandingan Sawol yang ternyata belum Sawol ketahui. 58 menjelaskan bahwa semua itu adalah ulah Chonmyong yang tidak membutuhkan para pengungsi di dunianya dan juga soal rencana 58 untuk mengubah aturan itu. Sawol juga diberi pilihan untuk bergabung dengannya atau tidak dalam misi itu. Di sisi lain, Mayor Jung memberikan data pribadi penduduk yang diminta Yusok. Kemudian Yusok menugaskannya untuk memeriksa kesehatan para pengungsi dan memberi mereka vaksinasi. Lalu di satu tempat, Mayor Jung menemui 58 untuk memberikan bukti tentang pembantaian para pengungsi. Di mana setelah menyelidiki,
Dia tidak menemukan bukti mengenai keterlibatan Yusok atau Chon Myung dalam insiden tersebut. Juga tidak diketahui apa rencana Yusok ataupun Chon Myung selanjutnya, yang artinya saat itu mereka belum mendapat bukti apapun. Di distrik pengungsi, diumumkan bahwa para pengungsi akan direlokasi ke distrik umum. Namun sebelum itu, mereka harus melakukan tes kesehatan dan vaksinasi. Satu persatu para pengungsi mulai mendaftar untuk tes kesehatan dan mendapat vaksinasi. Sedangkan di base camp kurir, tiba-tiba para penjaga diserang komplotan pria bertato yang tujuannya untuk menyelamatkan rekan mereka. Mereka berhasil membunuh 3 orang, tapi pria yang disekap tadi berhasil melarikan diri. Hingga pria itu berhasil menemui Jiwon dan memberitahu bahwa ia disekap oleh kurir 58. Tapi Jiwon malah bingung bagaimana ia bisa selamat karena ternyata bukan dia yang mengirim kru penyelamat tadi. Yang ternyata itu adalah rencana 58 dengan menugaskan kurir lain yang berpura-pura menjadi rekan pria bertato. Dia juga tidak sendirian. Mayor Jung langsung menangkapnya karena sudah terbukti kalau Jiwon terlibat dalam penculikan dan pembantaian para pengungsi. Mereka pun mulai menginterogasinya dengan cara halus dan bertanya tentang rencana selanjutnya, juga kemana para remaja yang diculik dibawa. Setelah diberi ancaman, Jiwon dikembalikan dalam keadaan sehat, tapi dengan syarat bahwa dia harus berpihak pada 58. Saat itu Yusok sedang melihat seorang pasien yang menderita penyakit yang sama seperti dirinya. Lalu pasien itu disuntikkan sel darah Saul, dan dengan seketika kulit pasien itu kembali normal. Sementara 58 mulai memberi masing-masing anggotanya misi, lalu ia mengumpulkan semua anggotanya, di mana ia sudah mendapat bukti bahwa perusahaan Chon Myung sengaja membuat udara tercemar. Tujuannya tentu saja agar mereka bisa terus menjual oksigen. Saat itu, Yusok sengaja datang ke distrik pengungsi untuk melihat secara langsung proses tes kesehatan dan pemberian vaksinasi pada penduduk. Namun pergerakannya sudah diintai oleh 58 dari atas gedung. Anggotanya yang lain mendapat misi untuk menerobos masuk perusahaan Chon Myung, lalu meretas data-datanya, kemudian meledakkan sistemnya, yang membuat semua mobil pembersih udara yang berkemudi otomatis kehilangan fungsinya. Sedangkan 58 sudah mengunci targetnya, tapi tembakannya meleset dan ia melihat Jiwon yang berkhianat. Mereka berhasil menghabisi ajudannya, tapi Yusok berhasil lolos. Ketika kerusuhan terjadi, Mayor Jung punya tugas lain, yaitu menemui Jejin dan menunjukkan bukti tentang kasus penculikan, pengeboman, dan zat berbahaya yang sengaja disebarkan, yang pelakunya adalah Chon Myung. Tapi saat obrolan berlangsung, ia mendapat pesan yang memberitahu bahwa 58 ingin membunuh Yusok. Yusok berhasil selamat, dan ia baru tahu bahwa yang mengincarnya adalah kurir perusahaannya sendiri. Jiwon yang berkhianat juga memberitahu lebih lanjut tentang rencana mereka, juga perbuatan para kurir selama ini. Setelah identitas mereka ketahuan, Yusok berniat untuk berbicara langsung dengan presiden. Mayor Jung pun meminta mereka bersembunyi sementara sampai situasi sedikit mereda. Tidak menunggu waktu lama, di malam itu Yusok dan pasukannya sudah menyerbu base camp 58. Tapi mereka tidak menemukan seorang pun, karena mereka semua telah pergi dan mematikan semua alat komunikasi. Di tempat kediaman kakek, tiba-tiba ia dihampiri teman lamanya, yaitu Yu Jejin. By the way, dulu kakek yang membantu Jejin membangun Aircore, dan ia merupakan orang penting yang memilih untuk menjadi orang biasa karena bertentangan dengan para pemimpin. Kakek sempat bertanya mengapa Jejin membesarkan anaknya seperti itu. Jejin menjawab bahwa putranya mewarisi sifatnya sewaktu muda, tapi sekarang ia berniat untuk mengakhirinya. Keesokan harinya, diadakan pertemuan antara presiden dan Jejin, di mana Jejin menyerahkan masalah oksigen dan logistik pada pemerintah, yang sebelumnya itu merupakan wewenang Chon Myung, karena tujuan Jejin adalah untuk menolong manusia, sementara putranya yang diberikan jabatan malah berbuat sebaliknya. Jejin bahkan sudah melaporkannya dan para tentara datang untuk menangkapnya atas pelanggaran keamanan. Tapi ia membunuh kedua tentara itu, di mana ia lebih memilih agar ayahnya sendiri yang membunuhnya daripada orang lain. Tapi belum sempat Jejin menembaknya, tiba-tiba malah ia yang ditembak,
yang ternyata Menteri Pertahanan berkhianat dan lebih memilih berpihak pada Yusok. Setelah kematian Jejin, Yusok yang sekarang menjadi pemimpin tertinggi Chonmyong melakukan siaran langsung di mana ia mengumumkan para kurir yang mencoba membunuhnya sekarang menjadi DPO. Dia juga menghentikan distribusi oksigen dan logistik sampai para kurir tertangkap. Sekarang 58 merasa cuma ada satu pilihan, yaitu datang ke distrik inti. Kakek pun memberikan cetak biru distrik inti yang dulu dibuatnya bersama Jejin. Mereka juga sudah mendapat identitas kurir yang menyerang, di mana jumlah mereka ada 12 orang. Kantor logistik akan dinonaktifkan sampai ke-12 kurir itu tertangkap. Jadi sampai saat itu, pihak dari pemerintah yang akan menyuplai bansos ke tiap distrik. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi terus dilakukan bagi para pengungsi. Namun banyak dari penerima vaksin yang mendadak sakit, bahkan tewas tiba-tiba. Uniknya mereka mempercayai bahwa kasus kematian itu akibat wabah, padahal kakek langsung tahu kalau semua itu disebabkan oleh vaksin yang diberikan. Dia pun membunyikan lonceng peringatan dan memberitahu semua kurir yang sekarang menjadi buronan. Tanpa menunggu lama, mereka langsung membuat kerusuhan di lokasi vaksin untuk membubarkan warga dan mencegah vaksinasi. Saat kerusuhan terjadi, para tentara tanpa segan menembak warga yang mereka curigai sebagai teroris atau provokator. Dan sialnya, salah satu teman Saul yang menjadi korban. Lalu sialnya lagi, Saul juga tertangkap. Kabar itu langsung dilaporkan ke Mayor Jung, di mana saat ini Saul dibawa ke Chonmyong. Kemudian Mayor Jung menemui 58 yang juga sudah tahu tentang penangkapan itu. Dan sekarang mereka semua punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan Saul. Bersama mereka pun pergi ke distrik inti, tepatnya ke perusahaan Chonmyong. Dengan denah yang diberi kakek, 58 dan anggotanya mulai menyusup ke distrik inti. Sedangkan Yusok saat itu sedang mendapat transfusi darah secara langsung dari Saul. Hingga saat proses masih berlangsung, ia mendapat kabar kalau gedungnya sedang diserang dari luar. Tak lupa mereka juga membunuh sang pengkhianat Oh Ji-wan. Yusok pun sangat kebingungan karena mereka mengetahui jalan-jalan tersembunyi di distrik inti dan bisa menyusup dengan mudah. 58 sendiri saat itu sudah berhasil masuk ke Chonmyong dan ia bertatapan langsung dengan Yusok. Sementara presiden sedang berlindung berdua bersama Menteri Pertahanan dan orang yang pertama kali masuk ke sana adalah Mayor Jung dan di sana ia langsung menangkap sang menteri. Sekarang tinggal Yusok dan pasukannya yang tersisa. Lewat CCTV, ia mendengar semua prajuritnya menyerah setelah mendengar Menteri Pertahanan tertangkap. Merasa tak punya pilihan, Yusok membuat Aircore kelebihan suplai energi. Lalu 58 berhasil mencapai tempat itu. Di sana ia langsung menghabisi semua pengawal Yusok dan terakhir ia membunuh Yusok dengan tangannya sendiri. Aircore yang kelebihan energi itu bisa sangat berbahaya karena bisa meledak dan ledakannya bisa menghancurkan seluruh distrik inti. Para penduduk pun langsung berlarian. Tim 58 tak lupa juga menyelamatkan para remaja yang menjadi objek eksperimen. Beberapa waktu setelah kejadian, Presiden mengumumkan bahwa relokasi penduduk akan segera dilaksanakan dan akan dimulai dari para pengungsi. Pemerintah juga menghapus sistem yang membedakan pengungsi, umum, khusus, dan inti. Mulai sekarang, sistem kependudukan akan direformasi agar tidak ada diskriminasi. 3 bulan kemudian, Saul saat itu masih diliburkan dari tugas. Sekarang tanpa adanya mobil-mobil pembersih udara perusahaan Chonmyong, udara malah jadi lebih bersih. Bahkan sekarang, orang-orang bisa keluar tanpa menggunakan masker. Langit juga mulai cerah. Dan perlahan-lahan keadaan bumi juga kembali seperti sedia kala.